Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita muliakan, kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada malam ini Allah kumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, falaha idzan arba'atu syara'id. Maka bagi taubat itu ada 4 syaratnya. Ihdaha tarku ikhtiyariz zambi wa huwa ayyuwattina qalbah wa yujarrida azmah ala annahu la ya'udu ila zambi albattah. Yang pertama syaratnya tobat, meninggalkan mengusahai dosa. Artinya memantapkan hatinya, memurnikan cita-citanya atas bahwa dia tidak kembali kepada dosa selama-lamanya. Nah, ini syarat tobat. Rukun tobat yang pertama, rukun tobat itu menyesalnya, berhenti mencita-cita tidak akan mengulang lagi. Nah, pengertian maksudnya mencita-cita tidak mengulang lagi itu adalah memantapkan hatinya, memurnikan cita-citanya bahwa dia tidak akan kembali kepada dosa itu selama-lamanya. Fa'amma in taraka az-zamba wa binafsihi annahu rubbama ya'udu ilaih aw la ya'zimu ala dhalik bal yataraddad fa innahu rubbama yaka'u lahu al-'audu fa innahu mumtani'un 'aniz zambi ghairu ta'ibin minhu. Adapun orang yang meninggalkan dosa dalam hatinya, sedangkan dalam hatinya bahwa dia kadang-kadang bisa kembali kepada dosa itu, atau dia tidak mencita-cita atas yang demikian, bahkan dia ragu-ragu, bisa-bisa terjadi baginya kembali. Nah, maka itu namanya orang yang enggan dari dosa, bukan dinamakan tobat daripada dosa. Jadi kalau kita tobat, mencita-cita kada akan mengulangi lagi, itu bulat dalam hati, sedikit pun kada ada keraguan bahwa kita mulai ini kada mengulangi lagi, kada mengulang lagi. Nah, itu mesti 100% bulat dalam hati. Kalau ragu-ragu, ini sudah menyesal, sudah berampi, berhenti, tapi hatinya masih ragu-ragu,
Aku ini jangan-jangan isuknya terbulik pulang ini. Nah, jangan-jangan besok kena kembali pulang kepada dosa ini. Kada kau memantapkan hatinya tuh. Nah, ini namanya mumtani', bukan taib, bukan orang yang tobat. Jadi orang yang tobat itu mesti 100% bulat dalam hatinya bahwa dia tidak akan mengulang lagi sepanjang hidupnya. Umpamanya kita memperbuat dusta, dusta, kita tobat. Mulai malam ini kita sudah menyesal melakukan dusta atau gibah atau namimah, anjur atar. Nah, kita malam hari ini tobat menyesal dan berhenti dan kada mau ulang lagi sepanjang hidup. Nah, bulatkan itu hati sebulat-bulatnya. Perkara isuk tabulik lagi itu lain kisahnya. Itu lain kisahnya. Itu dosa yang tersendiri lagi, dosa yang tidak ada hubungannya dengan dosa sebelumnya. Nah, jadi mulai malam ini kita dalam hati bahwa aku kada akan lagi berdusta, kada akan lagi membuka aurat, kada akan lagi menyambat orang, kada akan lagi dendam kepada orang, kada akan lagi berbuat riba, kada akan lagi berbuat zina, kada akan berbuat macam-macam. Nah, mantapkan dalam hati 100%, aku yakin bahwa kada akan mengulang lagi. Nah, itu maka yakin. Nah, kayak apa cara supaya kau yakin itu? Supaya kau yakin kayak apa? Yakin pada kita kada akan mengulang lagi itu, supaya kau bulat dalam hati. Nah, salah satu caranya meyakinkan itu adalah bahwa kita menghadirkan kematian besok hari. Nah, besok hari, aku ini besok hari kemungkinan mati. Kan mungkin kalau besok mati itu, mungkin benar esok mati, malam ini pun kita mungkin mati. Nah, jadi esok aku kemungkinan mati. Jadi aku mulai malam ini gibah, namimah, dusta, membuka aurat, riba, zina, tutup buku dan kada mau ulang lagi selama-lamanya. Nah, bila kita mampu demikian, maka terpenuhi satu syarat tobat. Isok hari ini berdusta pulang sekalinya, isok menggibah orang pulang, itu lain kisahnya lagi. Kan tidak hubungan lagi lawan malam tadi itu. Malam tadi itu menghapus dosa seluruhnya. Malam tadi menghapus dosa dusta kita sepanjang umur kita nih. Malam tadi sudah menghapus dosa kita membuka aurat selama kita hidup ini. Malam tadi sudah menghapus dosa kita zina. Malam tadi sudah menghapus dosa kita riba sudah. Perkara isok kita berdusta pulang, sebutin aja dosanya. Nah, sebutin lagi. Kena malam isok tobat pulang, tobat pulang, dan yakinkan bujur dalam hati kayak malam semalam. Nah, pokoknya hari ini ya Allah, hamba berdusta lagi, hamba membatalkan tobat, hamba minta ampun, minta ridha, minta halal kepada Engkau ya Allah, dan mulai saat ini hamba kada akan berdusta lagi. Hamba berjanji kepada Engkau kada akan berdusta lagi sepanjang hidup. Hilang lagi dosanya itu. Esok berdusta pulang. Nah, kada jadi soal. Kada jadi soal. Dengan demikian kita terhindar dari yang namanya musirin. Terhindar dari orang yang musirin, mengekali dosa. Sebab kita tiap malam sudah tobat, tiap malam sudah tobat. Jadi bila kita bertobat itu hendak memantapkan bahwa kita kada akan mengulang lagi sepanjang umur. Kita bikin, kita buat dalam hati bahwa esok kemungkinan aku habis umur, besok kemungkinan aku habis umur.
Jadi malam ini aku harus tobat, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu syarat tobat tadi. Pertama, syarat tobat di antara yang 4 tadi, bulatnya hati, sedikit pun kada dalunjungnya bahwa kada akan maulang lagi selama-lamanya itu. Amun masih ada ragu-ragu, asa kada yakin aku esok bisa berdusta pulang ini. Nah, itu sudah kada kawa tobat kalau kayak itu. Kada kawa tobat. Kada kawa tobat. Isuk bisa menyambati orang pulang gini nih, asal kada kau mesti akan isuk kada nyambati orang. Jangan bersangka jahat berdahulu lawan isuk itu. Isuk belum tentu ada. Isuk belum tentu ada. Nah, kitanya belum tentu ada. Jadi baik pasti akan dulu malam ini tutup, kada akan mau ulang lagi. Nah, jadi kita ingat-ingat dosa-dosa kita. Nah, apa dosa kita? Bukti kita tutup malam ini, tutup dah, kada akan mengulang lagi selama-lamanya. Wasaniyatu yang kedua, ayatu min dzambin qad sabaka anhu misluh iz law lam yasbik anhu misluh lakana muttaqiyan ghaira taib. Ala tara annahu yasihul qawlu bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana muttaqiyan 'anil kufri wa la yasihul qawlu bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana taiban 'anil kufri idh lam yasbik anhu kufrun bihalin wa anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kana taiban 'anil kufri lima sabaqa anhu dzalik. Yang kedua, bahwa dia tobat dari dosa. Tobat dari dosa yang terdahulu daripadanya itu seumpama dosa tadi. Sebab jikalau tidak ada dosa, tidak ada daripadanya seumpama dosa, niscaya dia orang yang takwa, bukan orang yang tobat. Nah, kita misalnya tobat daripada zina. Kita pernah melakukan zina atau seumpamanya. Kalau kita kada pernah melakukan zina, jangan hendak bertobat dari zina. Di zina aja kada tahu, anak tobat dari zina. Kada pernah minum arak, ya Allah ampuni hamba minum arak. Minum arak kada pernah kita. Nah, jangan tobat daripada dosa yang kita belum pernah memperbuatnya. Nah, kalau selama ini kita belum pernah minum arak, kada pernah minum arak, itu ngarannya muttaqi, kita orang yang takwa daripada arak itu. Kalau orang kada pernah berzina, itu ngarannya orang yang takwa daripada zina, bukan tobat dari zina, karena dia kada pernah melakukan zina itu. Nah, jadi tobat kepada Allah itu mesti ada dosa yang kita perbuat. Dosa apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah dikatakan beliau orang yang takwa dari kekafiran. Rasulullah sah dikatakan beliau orang yang takwa dari kekafiran, dan tidak sah beliau dikatakan orang yang tobat dari kafir, karena beliau kada pernah kafir, Rasulullah. Tapi kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu boleh disebut orang yang tobat dari kekafiran, karena beliau sebelum Islam kafir. Jadi orang yang pernah berbuat dosa ini, nah dia tobat daripada dosa itu. Jadi tobat itu mesti dari dosa yang pernah dikerjakan. Itu dua syaratnya. Wasalisatu anna alladhi sabaqa anhu yakunu misla alladhi yatruku ikhtiyarah fil manzilah wad darajah la bisurah. Yang ketiga, bahwa dosa yang terdahulu daripadanya adalah seumpama dosa yang dia tinggalkan mengusahainya pada kedudukan dan derajat, bukan pada rupa. Ala tara anna syaikhal harimal faniya alladhi sabaqa minhu zina wa qat'ut tariq
idza arada ayyatuba an dzalik tumkinuhu taubatu la mahalata iz lam yughlaq anhu babuha wa la yumkinuhu tarku ikhtiyari zina wa qat'it tariq iz huwa la yaqdiru as-sa'ata ala fi'li dzalik fala yaqdiru ala tarki ikhtiyari fala yasihhu wasfuhu bi annahu tarikun lahu mumtani'un anhu wa huwa ajizun anhu ghairu mutamakkinin minhu lakinnahu yaqdiru ala fi'li ma huwa mithlu zina wa qat'it tariq bil manzilah wad darajah kal kadzib wal qazab wal ghibati wan namimah id jami'u dzalik ma'asin wa in kanal ismu yatafawatu bi kulli wahidatin bi qadariha. Yang ketiga, bahwa dosa yang terdahulu daripadanya itu, dosa yang pernah dilakukan itu ada seumpama yang dia tinggalkan mengusahainya pada kedudukan dan martabat, bukan pada rupa. Adakah tidak engkau lihat orang tua bangka, Syekhatuha harim bangka fani sudah kada berdaya lagi, yang dulunya pernah berzina, dulunya merampok, bila mana hendak tubat dari yang demikian bisa tubat karena tidak ditutup pintu tubat daripadanya. Dan tidak mungkin itu orang tua bangka yang sudah tak berdaya tadi meninggalkan mengusahai zina dan merampok karena dia tidak kuasa saat ini memperbuat itu. Maka dia tidak kuasa atas meninggalkan mengusahainya, maka tidak sah mensifatkan dia orang tua tadi dengan bahwa dia meninggalkan bagi dosa, enggan dari dosa karena dia lemah daripadanya, tidak mungkin daripadanya. Tetapi orang tua tadi mampu atas memperbuat yang seperti zina, seperti merampok pada kedudukan dan derajat, seperti berdusta, mendakwa orang berzina, berbuat ghibah dan namimah. Nah, orang yang tua bangka kada berdaya, yang dulunya orang ini penjina lagi anum, perampok lagi anum, sudah tuha bangka tubat berjanji kada akan maulang lagi. Garang maulang, sudah Tuhan itu sudah kada berdaya lagi, karena syarat tubat itu berjanji kada maulang lagi. Sidin ini kadang kalau mau ulang lagi sudah nyata bangun dibangunakan kayak apa hendak merampok, kayak apa hendak melakukan zina. Nah itu sah aja sidin, sah sidin dalam hati sidin seperti itu sah. Sebab walaupun beliau itu tua tadi kada bisa lagi melakukan zina, kada bisa lagi merampok, tapi sidin masih bisa melakukan dosa yang semartabat dengan zina dan rampok itu. Sidin masih bisa melakukan dosa yang setingkat dengan zina dan perampok itu, seperti berdusta, mendakwa orang berzina kan masih bisa, ghibah masih bisa, namimah masih bisa. Karena sekalian itu maksiat juga, sekalipun dosanya berbeda-beda pada tiap-tiap satu dengan kadarnya. Lakin jami'u hadhil ma'asil far'iyah kulliha bi manzilatin wahidah wa hiya duna manzilatil bid'ah wa manzilatul bid'ah duna manzilatil kufur. Jadi dosanya zina, dosanya merampok, dosanya berdusta, dosanya apa lagi? Dosa berdusta, dosa ghibah, itu disebut ngarannya dosa far'iyah. Dosa furu'iyah iya juga, itu dosa cabang. Dosa cabang ini lebih inting dibanding dosanya bid'ah. Dosa bid'ah itu lebih inting dibanding dengan dosanya kafir. Jadi dosa yang paling berat itu dosa kafir dulu. Dosa kafir itu dosa kayak apa? Dosa seperti menyekutukan Allah.
Itu dosa kafir. Nah, di antara kita mungkin kada akan terjadi menyembah berhala, mungkin kita kada itu. Menyembah bulan mungkin kada, menyembah matahari itu kan jelas sudah menyekutukan Allah. Tetapi pengertian menyekutukan Allah bukan hanya sembah menyembah itu. Termasuk menyekutukan Allah adalah menyekutukan sifat Allah. Contohnya, kita mengetikatkan di dalam hati bahwa ada yang memberi bekas bersama-sama dengan Allah. Ada yang memberi bekas selain daripada Allah. Nah, ini termasuk kafir, menyekutukan Allah. Orangnya sembahyang, nuntut ilmu, puasa Senayan Kamis, ahli sedekah, kada jadi soal. Tapi padahal orang ini syirik. Kenapa syiriknya? Bukan menyembah berhala, bukan nyembah patung, tapi dia mengetikatkan dalam hati ada sesuatu yang selain Allah bisa memberi bekas. Nah, ini syirik. Contohnya macam apa? Macam misalnya ubat, contohnya. Macam ubat. Ada ubat di hadapan ampih kan. Nah, itu contohnya. Ini orang membekaskan ubat. Kayak panak ampih garing berubat aja kada mau. Nah, ini mengetikatkan bahwa berubat itu menyembuhkan. Ini hati-hati ya etikatnya. Etikatnya hati-hati. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang memberikan bekas. Ada sesuatu yang bisa menyembuhkan, ada sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki, ada sesuatu yang membahayakan selain dari Allah. Nah, ini i'tikad syirik, itu dosanya besar. Karena termasuk dalam manzilatul kufur, itu kedudukannya kafir. Jadi hati-hati i'tikad itu. Yang kedua, dosanya yang lebih ringan sedikit dari dosa kafir itu dosa bid'ah. Nah, dosa bid'ah ini lebih berat daripada dosa furu'iyah tadi. Dosa bid'ah ini macam-macam. Ada bid'ah dalam i'tikad, ada bid'ah dalam amal perbuatan. Pokoknya dosanya bid'ah ini lebih berat. Contohnya, inya meyakini bahwa Allah Ta'ala itu wajib memasukkan orang yang takwa ke dalam surga. Nah, ini i'tikad bid'ah. Ujarnya wajib Allah itu memasukkan orang yang takwa ke dalam surga. Ini i'tikad yang dosanya besar. Allah itu boleh aja memasukkan orang takwa itu ke dalam surga, kada wajib. Ujarnya Allah wajib memasukkan orang kafir ke dalam neraka. Nah, itu kada mau. Itu hanya boleh orang kafir masuk ke neraka, itu boleh karena keadilan Allah. Orang takwa masuk surga boleh karena itu adalah anugerah dan rahmat dari Allah, bukan wajib Allah. Nah, itu contohnya satu i'tikad bid'ah. Contoh lagi i'tikad bid'ah. Misalnya pisau. Nah, kenapa pisau itu bisa memutung? Kenapa pisau itu bisa melukai? Nah, ujarnya karena di pisau itu ada sesuatu kekuatan yang diletakkan Allah sehingga pisau itu bisa melukai. Nah, ini bid'ah i'tikad ini. Bid'ah. Kenapa nasi itu bisa mengenyangi? Ujarnya karena dalam nasi itu diletakkan Allah kekuatan yang dengan itu nasi bisa mengenyangi. Nah, ini i'tikad bid'ah. Dosanya sangat besar. Kenapa api bisa membakar? Ujarnya karena api itu ada diletakkan atau diberikan atau dipinjami oleh Allah kekuatan yang kekuatan itu bisa membakar. Nah, ini bid'ah. Contoh i'tikad yang bid'ah itu.
Nah, i'tikad bid'ah seperti ini dosanya lebih berat daripada maksiat furu'iyah seperti berzina tadi apa? Riba, berdusta, ghibah, itu termasuk maksiat furu'iyah. Nah, balidzalik tasihhu minhu taubah aniz zina wa qat'i tariq wa sa'iri ma madha min az-dzunub allati huwa 'ajizun an amsalihal yaum bis-surah. Jadi orang yang tua bangka tadi yang sudah kada berdaya apa-apa, dulunya dia penzina, perampok, itu boleh tobat. Sah tobatnya. Walaupun sekarang kada bisa lagi mengulangi itu. Sebab walaupun kada bisa mengulang, cuma masih bisa memperbuat yang setingkat sederajat dengan itu. Nah, jadi para muhibbin rahimakumullah, ini orang tua yang sudah kada berdaya lagi, tobat ya kepada Allah. Tobat kepada Allah, menyesali perbuatan maksiat, kada akan mau berhenti, jangan lagi. Kamu mencita-cita kada akan mengulang lagi seandainya aku diberi Allah kekuatan. Seandainya aku ini bebulik anom, kada mau ulang juga lagi aku. Nah, kayak itu. Warabi'atu yang keempat, ayyakuna tarku ikhtiyarihi lidzalik ta'ziman lillah azza wa jal wa hadaran min sakhatihi wa alimi iqabih mujarradan la li ragbatin dunyawiyatin aw rahbatin minan nas aw talabi thana'in aw sitin aw jahin aw dha'afin bin nafs aw faqrin aw ghairi dhalik. Yang keempat, bahwa adalah meninggalkan mengusahai dosa itu bagi yang demikian itu karena mengagungkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan takut daripada murkanya dan pedihnya siksanya semata-mata, bukan karena ada kepentingan duniawi, bukan karena takut dari manusia, bukan mencari nama atau mencari citra atau kedudukan, atau karena sudah lemah dirinya, atau karena sudah fakir, atau selainnya. Udah hendak lagi aku berjudi, kada hendak lagi, kada mau ulang lagi, ngapa duitnya habis. Kada karena Allah ngarannya, kada karena Allah. Nah, jadi menghentikan maksiat, menghentikan diri dari maksiat itu semata-mata mengagungkan kepada Allah, takut terhadap Allah, takut terhadap azab Allah. Sebab azab itu pasti akan datang kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hadhihi syaraitut taubah wa arkanuha, inilah syarat-syarat tobat dan rukun-rukunnya. Fa idza hasalat wastakmalat fahiya taubatun hakikiyatun shadiqah. Bila hasil lengkap, sudah syarat tobat, rukun tobat lengkap, nah maka itu namanya tobat hakikiyah, tobat yang sebenarnya shadiqah. Dan setiap tobat yang benar, setiap tobat yang sempurna itu makbulah la mahalata, pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, intaha kalamul Ghazali rahimahullah ta'ala fi minhajih. Kemudian muhimmatun ay hadhihi muhimmah la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله
ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.